Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahnu min firqatul Khamis nuridu an nubayyin lakum an suratul An'am. Ittaqna kisah tamania wa ataupun di halaman 98. Mungkin beda-beda bukunya ya. Suratul An'am. Suratul An'am Makkiyah wa hiya awwalu suratin makkiyatin fi tartibil mushaf. Suratul Baqarah ila al-Maidah surah Madaniyah. Nazalat ba'da suratil Hijr wa adadu ayatuha mi'atan sawattin ayat. Jadi surah Al-An'am ini dia itu surah Makkiyah ataupun diturunkan di Mekah dan merupakan surah pertama dalam Al-Quran yang Makkiyah karena dalam tartib mushaf, karena sebelumnya yang surah Al-Baqarah sampai Al-Maidah itu semuanya turunnya di Madinah ataupun Madaniyah, dan turunnya itu setelah surah Al-Hijr. Adapun ayatnya ada 165 ayat. Lailun abyadin ataupun malam yang terang. Teman-teman boleh dibaca di baris yang pertama. Fahiya awalan nazala rafaqa nuzul hadhihi surati mizan adadiyatun. Surah Al-An'am diturunkan dengan sejumlah keistimewaan. Nah, dari banyaknya keistimewaan surah Al-An'am ini ada dua poin besar. Fahiya awalan, yang pertama, nazalat ala qalbin nabiyyi jumlatun wahidatun fi lailatin wahidatin. Jadi yang pertama ini surah Al-An'am itu kan kalau misalnya kita lihat dalam Al-Quran itu terdapat kurang lebihnya satu juz, lebih satu halaman atau dua halaman gitu. Jadi surah Al-An'am ini termasuk surah yang panjang, namun istimewaannya dari surah ini turunnya itu sekali turun itu dalam satu malam. Nah, biasanya kan kalau misalnya surah yang panjang yang lainnya itu kan bertahap, bahkan kalau misalnya surah Al-Iqra pun, Al-Alaq pun itu kan bertahap ya. Nah, kalau Al-An'am ini udah panjang dan turunnya juga sekaligus pada malam yang sama. Semuanya? Iya. Nah, terus yang kedua istimewaannya dibaca di paragraf yang ketiga. Wala'alla min ajmali ma yumayyiz hadhihi surati annaha nazalat fiha sab'una alafin malaikatin lahum zikrun. Teman-teman, mungkin kita menjelaskannya poin-poin yang pentingnya aja ya, biar waktu cukup. Nah, yang kedua ini poin yang penting adalah ketika surah ini diturunkan, salah satu keistimewaannya itu, jadi malaikat itu menghimpun turun ke bumi itu ada 70.000 malaikat. Ada 70.000 malaikat yang memiliki zajlun ataupun suara yang keras dan nyaring bertasbih kepada Allah. Itu ketika surah Al-An'am ini diturunkan pada malam itu. Itu keistimewaan dari surah Al-An'am ini. Ada dua keistimewaan, ada dua poin berarti ya, poin besarnya. Kita lanjut ke hadafus surah, ke subjudul selanjutnya. Tabda surati bi qoulihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Nah, dari awal surah Al-An'am ini, kalau misalnya di baris kedua yang agak pojokan, ala wa huwa tauhidullahi azza wa jalla wa adamu syirki bihi abadan wa an la yakuna fi qalbika ghairullahi tabaraka wa ta'ala. Jadi dari awal surah ini aja kita udah tahu tujuan dan porosnya surah ini gitu. Tujuannya tauhidullah azza wa jalla wa adamu syirki, itu adalah mentauhidkan Allah dan larangan untuk bersekutu atau syirik kepada Allah, dan di hati kita tidak ada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, dan ayat-ayat dalam surah ini, ayat-ayat banyak
banyaknya ayat-ayat tentang ketauhidan dan larangan untuk syirik kepada Allah itu diulang ada 49 ayat, ataupun di paragraf yang keduanya itu ada 49 ayat, ataupun kalau ditotalkan itu ada 30%. Berarti 30% dari surah ini itu menceritakan, membahas tentang ketauhidan kepada Allah dan larangan untuk berbuat syirik. Itu ya kalau misalnya di subjudul yang tujuan surah ini. Nah, kita lanjut di Al-Muqatabuna fi surati. Apa teman-teman kalau misalnya penjelasannya kurang paham ataupun terlalu cepat, nanti boleh diminta ulang ya. Siap laksanakan ulang. Gak usah kalau dia mau. Al-Muqatabuna fi surati, objek sasaran dalam surah ini. Nah, poin pentingnya fi qatbil afkari wal maharibi wal manahiji al hayatul mukhtalifatu sawa'un akanat hadhihi al afkar ibadatun lil asnami aw li quwwati tabi'ati kama fi asrin nabi. Sekarang ini begitu banyak berbagai bentuk aliran kepercayaan, pemikiran, mazhab dan sistem kehidupan lainnya. Jadi objek sasaran dalam surah ini karena banyaknya keyakinan orang-orang, mazhab orang-orang, bahkan mungkin Islam pun kita lihat begitu banyak gitu alirannya dan cara berpikir mereka gitu. Jadi di sini surah Al-An'am ini yang pertama yang paragraf keempat yang agak pojok kiri, walihada fa inna surata tuqatibuka ayyuhal mu'minun awalan. Ini yang pertama, litazida min imanika billahi wa hubbuka lahu wa ikhlasika fi ibadati, yaitu untuk menambah keimanan kita kepada Allah, menambah kecintaan kita kepadanya dan ikhlas dalam beribadah. Itu yang pertama, poin pertamanya. Terus yang kedua, wa ila janibi dzalika, yang keduanya, fahiya tu'tika maddata li raddi 'alal madina wal munkari wujudillahi. Nah, dan yang kedua ini surah Al-An'am memuat jawaban atas pandangan kaum materialisme dan ateisme melalui pembicaraan tentang kekuasaannya di jagat raya ini. Surah Al-An'am juga membantah klaim kaum ateis yang mengatakan alam ini tercipta dengan sendirinya atau jagat raya yang terlahir dengan spontan. Seperti itu. Nah, dan poin yang ketiga ataupun di paragraf yang selanjutnya yang wa tuqatibu hadis suratul fariqan tsalitsan, itu poin yang ketiganya. Wa humun nasu alladzina yu'minuna billahi lakinnahum la yuriduna an yutabbiqu hadzal iman fi sulukihim, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah namun dia tidak menyelaraskan keimanannya itu dengan amalnya gitu. Dia mengatakan mungkin Tuhannya Allah, Nabinya Muhammad, namun apa-apa yang Allah larang tetap dilakukan, seperti itu ya. Nah, dan langsung ke subjudul yang selanjutnya, Tarobitu suwaril Quran, kolerasi dengan surat-surat sebelumnya. Waqila an nabda'a bisti'radi wa qabla an nabda'a bisti'radi ayatis surati la budda an nulahidu tasalsalu suwaril Quran fil hiwari ma'a ghairil muslimin. Sebelum memaparkan ayat-ayat terdapat dalam surah Al-An'am, harus diperhatikan keterkaitan surah-surah Al-Quran yang berkenaan dengan hiwar atau percakapan bersama orang-orang muslim. Jadi kalau misalnya keterkaitan mereka, jadi kalau misalnya surah-surah sebelumnya kayak di surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, nah itu tuh berbicara tentang kaum muslimin, percakapan kaum muslimin dengan ahlul kitab. Jadi sebelumnya kita udah belajar kan dengan ahlul kitab. Nah, sedangkan kalau di surah Al-An'am ini itu khusus pembicaraan kaum muslimin dengan kaum musyrikin, terutama kaum musyrikin Makkah, karena kan ini diturunkan di Makkah ya. Nah, seperti itu. Dan juga di paragraf keduanya
surah Al-An'am di ayat gini. Kan kemarin di surah Al-Maidah kita udah belajar ya. Dan ayat terakhir dari surah Al-Maidah itu kan yang berbunyi itu seperti ini. Allahu mulkus samawati wal ard wa ma fihin. Jadi surah Al-Maidah ini ayat terakhirnya itu seakan-akan menjadi kata pengantar untuk ayat pertama surah Al-An'am. Wow. Jadi kayak ada sambungannya gitu. Nah, di surah Al-An'am ayat pertamanya itu Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Selanjutnya kalimatani tadmarani al-qalbu hubban qul wa huwa. Nah, dan di sini di surah Al-An'am kita menemukan banyak sekali kata-kata qul dan huwa di awal surahnya. Nah, apakah maksud dari kata qul dan huwa ini? Yang pertama, mungkin teman-teman boleh dibuka di halaman 100. Yang paragraf ketiga, innaka indama taqra'u kullu ayatin tabda'u bi kalimatin huwa, yang itu udah dapat semuanya? Sudah ya. Nah, kalimat huwa itu maksudnya adalah, jadi kalau misalnya ada ayat di surah Al-An'am di awal dengan kalimat huwa, itu maksud ayatnya itu adalah tajidu annaha tatahaddatsu an qudratillah. Jadi itu berbicara tentang kekuasaannya Allah. Contohnya, wa huwallahu fis samawati wal ard. Yang artinya dan dialah Allah yang disembah baik di langit maupun di bumi. Nah, itu yang huwa ya, dan juga ada beberapa ayat yang lain juga contoh ayatnya. Dan yang kedua, makna kata qul dalam surah Al-An'am. Teman-teman boleh lihat di baris ke paragraf yang sama, di baris ke nomor 2 terakhir. Walati wa amal ayat muwajihatul kufaru walati tuqatibun nabi kama tuqatibu kullu mu'min wa turshiduhu ila kaifiyati maqara'atihim bil hujjati fatabda'u bi kalimati qul. Jadi kalau misalnya ada kata-kata qul di awalan ayat itu adalah ayat-ayat yang berisi arahan kepada Nabi dan orang-orang mukmin tentang cara mematahkan argumen terhadap orang-orang kafir. Contoh ayatnya, qul ayyu syai'in akbaru syahadah qulillah syahidun baini wa bainakum. Yang artinya, siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Katakanlah Allah. Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Contoh juga yang kedua, qul man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr. Katakanlah, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut. Nah, ini maksud dari dua kalimat yang sering kita dapatkan di surah Al-An'am. Nah, subjudul yang selanjutnya, Bidayatus surati mujatun ayatul qudrah. Nah, awal ayat di surah Al-An'am ini itu menceritakan atau membahas tentang qudratillah. Contohnya ya ayat pertama sampai ayat kelima seperti itu. Selanjutnya Az-zaman wal makan. Di halaman 101 Az-zaman wal makan semuanya udah dapat? Wa tulahidu fil ayati ma'nan latifan. Fal ayatu taqulu qul liman ma fis samawati wal ard qulillah. Wal ayah salat asyar taqulu walahu ma sakana fil laili wan nahar. Al-ula tadkuru annahu malakal makan. Nah, ayat yang ke-13 ini itu menyebutkan bahwasanya Allah itu adalah pemilik tempat. Tempatnya itu adalah as-sama wal ard. Jadi langit dan bumi. Dan yang kedua as-samawatu wal ard. Yang keduanya al-lail wan nahar, itu menyatakan bahwasanya Allah yang memiliki waktu.
Nah, terus yang selanjutnya mal alamah. Apa tandanya? Kan Allah itu pemilik tempat dan waktu ya. Fa idza arafna anna Allaha malakuz zaman wal makan, faqra ba'da dzalika ayatun mujihatun ar-ra'i'ah. Qul aghayra Allahi attakhidhu waliyyan fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslama wa la takunanna minal musyrikin. Dan sampai akhir. Fal ayatu turidu minka akhil muslim an tataharrara min kulli madhahiril ubudiyyati li ghairillah. Dan ayat ini yang dari ayat 14 sampai ke 16 ini itu ingin menyatakan kepada kita bahwasanya kita jangan sampai mengabdi kepada selain Allah atau menghambakan diri kepada selain Allah. Awil khaufu min makhluk, ataupun takut kepada makhluk. Batil ka'alamatu ma'rifatu wa tamratu tasdiq. Maka itu adalah alamat ma'rifah dan tasdik ataupun keimanan. Terus di paragraf yang terakhir, lahir fi kulli ma sabaqa an kalimatin qul ta'tida iman ba'da kalimatin huwa wa ka'anna makna istash'ara min man huwa Allahu wa amla qalbika bihubbihi thumma taharrak wa qul man huwa Allahu wa da'a ilaihi wa wajihu kulla min man yushriku bihi. Perhatikan, semua kata kul selalu diikuti oleh kata huwa. Seolah-olah maknanya adalah renungkan siapakah Allah, penuhi hatimu dengan mahabbahnya, dan kemudian bergerak dan katakan dialah Allah, mohon kepadanya, dan hadapi orang yang menyekutukan sesuatu dengannya. Mungkin nasami mengikutina dan gila. Judul selanjutnya di halaman 102 itu hadisatun amaliyatun fil muwajah. Itu sebuah kejadian nyata dalam konfrontasi. Tsumma ta'ti jama'atun minal kuffar yaqulu lin-nabi. Kemudian sekelompok orang kafir itu datang dan berkata kepada Nabi, hal ma'aka dalilun 'ala risalatika? Man yashhadu laka annaka nabiy wa man yashhadu anna ilahaka wahidun. Apakah kamu punya bukti atau tadi apa tema besar surat Al-An'am? Yang tujuannya Ustaz? Ya, kandungan utamanya tauhidullah azza wa jalla wa adam syirki bihi abadan wa alla yakun fi qalbika ghairu tabaraka wa ta'ala. Tema besarnya adalah tauhid ya, tauhid minasyirk. Kalau surat Al-Maidah kemarin tentang apa tema besarnya ini kan paling banyak ya ayyuhalladzina amanu, berarti di sini al-wafa bil ahdi ya, al-wafa bil ahdi ya, memenuhi janji. Kalau ini sekarang dengan tauhid ya, inilah janji yang paling pokok ya, tauhid. Baik, silakan dilanjutkan. lanjut.
apakah kamu punya bukti atas risalahmu? Siapakah orang yang memberikan kesaksian bahwa kamu adalah nabi? Siapakah orang yang akan memberi kesaksian bahwa Tuhan ini satu? Kalau pada saat Yahuda angka dia syaitu laka bahwa la yujadu indana dalilun. Sungguh kami telah bertanya kepada orang-orang Yahudi tentang dirimu agar mereka memberi kesaksian kepada dirimu. Lalu mereka berkata, Fatrudu alaihim ihda ayat Al-Muwajah di ayat 15-nya itu, Qul ayyu syai'in akbaru syahadah Qulillahi syahidun baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balagha fa innakum la tashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra qul la ashhadu qul innama huwa ilahun wahid wa innani bari'un mimma tusyrikun. Yang ini artinya, katakanlah siapakah yang lebih kuat persaksiannya. Katakanlah Allah, dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Dan Al-Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada Tuhan yang lain di samping Allah? Katakanlah aku tidak mengakui. Katakanlah sesungguhnya dia adalah Tuhan yang Maha Esa dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Fahal fil kauni kullihi a'zamu min syahadatillahi subhanahu wa ta'ala li nafsihi wa li nabiyhi. Apakah ada bukti yang paling agung di seluruh jagat raya ini selain persaksian Allah terhadap pribadi Muhammad dan kenabiannya? Wa ma'a anna surah tawajjahat bil khitabi asasan lil musyrikin kama aslafna lakinnaha talhu bil ayah yaitu meskipun pada intinya ayat ini tadi berbicara tentang orang-orang musyrik, namun pada ayat 20 mensyaratkan tentang orang-orang Yahudi yang mengingkari adanya bukti dalil atas kenabian Muhammad yang ada di ayat 20. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya, mereka mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Maksudnya apa itu? Kenal anak sendiri. Jadi di ayat yang apa misalnya kalau salah? Iya. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi di sini tuh ahlul kitab itu kan mereka mengingkari adanya Al-Qur'an ya. Padahal mereka mengetahui mengingkari Nabi Muhammad bahkan. Padahal mereka mengetahui Nabi Muhammad itu bahkan ciri-cirinya itu sebagaimana mereka mengetahui anak mereka sendiri. Jadi benar-benar mereka itu mengetahui. Kan kalau kita dengar surah Nabawiyah yang mengatakan kepada Abu Thalib yang pamannya Rasulullah bahwasanya Rasul itu Nabi itu kan seorang Nasrani kan, dan begitu juga orang Yahudi ahlul kitab, mereka benar-benar mengetahui bagaimana ciri Rasulullah, bahkan dari fisiknya pun mereka begitu mengetahui. Tapi justru mereka itu mengetahui, tapi justru mereka itu tidak mengimaninya gitu. Sudah jelas-jelas mereka itu tahu, bahkan seperti anaknya sendiri. Yes, iya. Kenalnya seperti kenal anak mereka sendiri. Ya, jadi makanya di ayat 19 itu disebutkan bahwa orang Yahudi itu sangat
seperti tidak menerima. Jadi di ayat 20 mengisyaratkan bahwa orang-orang musyrik ini mengingkari dalil yang di ayat 19 tadi dengan dilanjutkan dengan dalil yang di ayat 20. Selanjutnya masyahidu hayyatun min yaumil qiyamah. Kejadian penting pada hari kiamat. Wa ahyanan itu di halaman 102. Wa ahyanan tushmiru kal ayat annaka tashahidu manaziraha wa tusmi'u ahlaha. Fahum yaqifuna amama jahannam. Terkadang ayat-ayat dalam surah Al-An'am memberikan gambar bahwa kamu menyaksikan pemandangan hari kiamat dan memperdengarkan tentang kondisi penduduknya. Bagian ayat menggambarkan bahwa mereka berada di hadapan neraka jahanam. Seperti di ayat 27. Walau taro itu ibu alanna faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayatina rabbina wa nakuna minal mu'minin. Dan jika kamu Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, lalu mereka berkata, kiranya kami dikembalikan ke dunia dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman. Nah, Tumatan qalqal ayat ila waqafatin jalilatin mahibah. La talama kadzaba bihal kuffaru wa ankaruha waqafatan amama jubaris samawat wal ardi. Jabbar samawat. Jabbar samawat. Selanjutnya itu ada sebagian ayat yang mengingatkan kamu dengan peristiwa besar yang membuka perhatian, meskipun hal itu didustakan dan diingkari oleh orang-orang kafir. Selanjutnya as-sabri wa tasbih indal muwajahah. As-sabru wa tasbih indal muwajahah. Kesabaran dan keteguhan menghadapi celaan. Wala tasfil ayat bimadin nabi wa bittali kullu du'ati ila Allah bil hujaji war rududi allazimah limuwajahatil kuffar fahasbuh. Bal annaha tuthbituhu wa ta'ayyinuhu 'ala as-sabri 'ala ma yalqahu min at-takdzib. Ayat-ayat dalam surah Al-An'am diturunkan bukan hanya untuk memberikan hujah dan bantahan yang ditujukan kepada orang-orang kafir saja, tapi ayat ini juga diturunkan untuk memberikan keteguhan sekaligus dukungan kepada Nabi Muhammad SAW dan semua dai yang menyerukan kalimat Allah agar senantiasa bersabar atas sikap orang-orang kafir. Timmat tadbir ta'ti fi qawlihi ta'ala di ayat 33, selanjutnya yaitu halaman 103. Nah, puncak keteguhan yang diberikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad tercermin dalam ayat 33. Pada na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimin bi ayati llahi yajhadun. Nah, artinya sesungguhnya kami mengetahui bahwasanya apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu. Janganlah kamu bersedih hati karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu, akan tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Selanjutnya yaitu kalimat
kalimatun kal maujil hadin. Kata-kata bagaikan gelombang yang dahsyat. Fa idza jahada haula'i dzalimun bi kitabillah tabadul ayat fi syiddati bi muwajahatihim. Nah, ketika orang-orang zalim melakukan penolakan terhadap kitab Al-Quran, maka turunlah ayat 40 yang berbunyi qul ara'aytakum in atakum adzabullah aw atatkumus sa'atu aghayrallahi tad'una in kuntum shadiqin. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika datang siksaan Allah kepadamu atau datang kepadamu hari kiamat. Apakah kamu menyeru Tuhan selain Allah jika kamu orang-orang yang benar? Jahadu artinya apa itu? Jahada kalau pakai hak kecil artinya ada jahada. Kalau hak kecil apa artinya? Jahada, yajhadu, Mengingkari. kafara yakfuru. Ya. Kalau jahada, yujahidu itu bersungguh-sungguh. Jadi beda hak sama hak artinya bisa bertolak belakang. Watati mawjadun jadidatun min ayatil muwajahah allati tabda'u bi kalimatin Maujatun apa maujatun tadi? Watati maujatun jadidatun apa artinya? Ya, sama ya tadi al-mauju, al-maujah. Apa namanya? Gelombang atau arus atau tema baru. Nah, di antara ayat muwajahah ada yang dimulai tadi dengan kata kul. Nah, seperti di ayat 47 sampai 46 sampai 47. Di ayat 46, qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama 'ala qulubikum man ilahun ghairullahi ya'tikum bih. Unzur kaifa nusarriful ayati tsumma hum yasma'un. Nah, ini adalah contoh ayat yang artinya katakanlah, terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu. Siapakah Tuhan selain Allah yang kuasa mengembalikannya kepadamu? Perhatikanlah bagaimana kami berkali-kali memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, kemudian mereka tetap berpaling juga. Nah, inna siyaqal ayati wal kalimati yurabbiku al-masyaira wa yaj'alul qalba yakhsha'u wa yarghabu fil qurbi min Allah. Nah, jadi sesungguhnya contoh ayat tadi, contoh ayat dan kalimat yang disebutkan dapat meluluhkan emosi serta menjadikan hati khusyuk atau tunduk dan semakin dekat dengan Allah. Ya, ini jadi banyak ungkapan dalam Al-Quran itu sebenarnya yang disentuh bukan hanya logika dan akal, tapi dengan hati. Iman tepatnya adalah di hati. Sampai Allah menggambarkan seandainya Allah cabut nikmat pendengaran, nikmat melihat, kemudian Allah tutup hati kalian sampai tidak percaya kepada Allah,
Ya, banyak iklan. Ya mungkin kalau yang mau belajar silakan di kelas, yang mau belajar bisa keluar karena mengganggu yang lain. Ya, dan nggak mau belajar boleh keluar, saya tetap terus hadir karena mengganggu yang lain. Jadi demikian. Selanjutnya yaitu judul baru, masih halaman 103 di bawah. Usulun pun jadi ilmu wajah, cara konfrontasi yang baru. Li'an al-ayat tujahizun nabi liwajiha qawmahu bid-da'wah fa'innaha tastahdimu usluban jadidan fil ayat. Nah, banyak ayat yang turun dengan cara baru ditujukan kepada Nabi Muhammad untuk menghadapi kaumnya. Salah satunya itu di ayat 57. Selanjutnya yaitu di halaman 104, syumulil ilmi wal qudrah. Ilmu dan kekuasaan yang komprehensif. Wastabada'ul ayat fi mawjatin jadidatin min ardiha li qudratil khaliq fi siyaqin yahuzzul qalba wa yuharriku awtarahu. Dalam surah Al-An'am terdapat ayat-ayat yang dimulai dengan kudrah sang Khalik dalam sifat yang sangat dan yang sanggup menggetarkan hingga ke relung hati yang paling dalam. Itu terdapat dalam surah Al-An'am ayat 59. Kemudian waka'annaka taral warqahu wa hiya tasbuqu fis sahra'i aw 'ala jabalin aw fi qa'in bahrin. Nah, ayat ini menggambarkan bahwa tidak ada dedaunan jatuh di padang sahara, di atas bukit atau di lautan dalam tanpa sepengetahuan dan kekuasaan dari Sang Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya apa Fiza? Kata Kak Fiza kayaknya artinya belum dibaca. oh ya. Nah, jadi di ayat 59 itu yang arti itu, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang goib, tak ada yang mengetahui kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahui pula, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Ya, bisa dibayangkan kalau daun jatuh saja diketahui oleh Allah, apalagi kita manusia ya. Daun itu kan ada yang kecil-kecil itu. Setiap kali daun itu jatuh, ya'lamuha, Allah pasti tahu. Kemudian ketika ada habba, apa habba? Ya, ketika dia mengelupas, kemudian dia tumbuh fi zulumatil ardi, di tengah kegelapan malam di atas muka bumi, Allah tahu. Apalagi manusia. Ini yang disebut dengan kias aula. Apa kias aula? Kias aula itu kalau yang seperti itu saja Allah tahu, maka yang lebih dari itu Allah pasti tahu. Ya, seperti ayat wala taqul lahuma uffin, berkata ah saja tidak boleh, apalagi lebih dari itu. Itu namanya kias aula. Silakan. Kemudian Waminal ladzina tawaffal
Innahu wa huwa alladhi yatawaffakum bil laili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Terus ketika ditanya siapakah yang mewafatkan semua jiwa, jawabnya sesungguhnya dialah Allah. Mengapa kalian masih menyekutukannya? Dapat di ayat 60. Walladzi yatawaffakum bil lail, dan dialah yang menidurkan kamu di malam hari. Kemudian tanya lagi. ومن الذي شمل الخلق علما وعددا إنه الله وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. Nah, ketika ditanya lagi siapakah yang melengkapi makhluk manusia dengan pengetahuan dan bilangannya, sesungguhnya dialah Allah. Terdapat dalam ayat 61. Wal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafazatan. Dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga. Kemudian wa minal ladzi yunajjil ibadah min mahalikil birri wal bahri. Innahu Allah di ayat 63. Jika seseorang melakukan hal itu tadi, ayat berikut ini akan mempertegas di ayat 60. Yang dimaksud dengan malaikat penjaga adalah malaikat yang memelihara kesalahan dan mencatat amal baik atau buruk. Nah, kemudian ditanya lagi siapakah yang menyelamatkan hamba dari bencana daratan dan lautan tadi? Sesungguhnya dialah Allah. Mengapa kalian menyekutukan sesuatu dengannya? Terdapat di ayat 63. Terus fama huwa syu'urul mu'minil ladzi yaqra'u suratul an'am. Siapakah yang sanggup melepaskan diri dari kudrah Allah SWT atau luput dari penguasaan ilmunya? Innahu yus'iru anna masyairahu tahtazzu wa hiya tanzilu 'ala an-nabi lailan fi mawkibin minal malaikah. Bagaimana kata seorang mukmin setelah membaca surah Al-An'am? Apakah hatinya bergetar mendengar surah yang turun malam hari dengan diliputi para malaikat? Yushiru bisawutil malaika wa hum yusabbihuna Allah li'azamati hadhihi surah. Wa hadhihi suratu tuzalzilun nazarah al-insaniyah wa taqufu bil ihsani lita'khudhu hudahu ila malakutis samawati wal ardi wan nahar wal lail wal birri wal bahri wasyamsi wal qamar wan nujum tarikul jannatil ma'rusyah. Nah, jika keimanannya kuat, ia akan merasakan malaikat sedang memuji Allah atas kebesaran surah Al-An'am. Inilah surat yang menggoyahkan pandangan manusia, menghimpun manusia menuju kerajaan langit dan bumi, siang dan malam, daratan dan lautan, serta matahari, bulan dan bintang. Selanjutnya, judul selanjutnya di halaman 105. Nah, rihlatul mu'minun sayyidana Ibrahim wa qaumahu. Perjalanan Nabi Ibrahim dan kaumnya. Nah, mungkin di surah ini kita bisa nonton ininya ya, penjelasan dari kisah Nabi Ibrahim. Mungkin udah familiar ya cerita kisah Nabi Ibrahim yang mencari Tuhan ya. Nah, jadi di sini Gimana mau kejadian
lahir dan dibesarkan di Padang Arab, daerah Irak, dan termasuk dalam wilayah lahir dan dibesarkan di Padang Arab, daerah Irak, dan termasuk dalam wilayah Sandra sini aku Stephanie. Oh itu. Ya, ini catering aku 1000 game. Iya. Iya. Mau catering ya? Coba aku di oh, belum. Enggak masuk lagi settings. Oh, karena itu yang gambar bumi ya. Gambar benda. Ya. Itu alat konek itu apa? Itu Bluetooth. Pengaturan aja kali pengaturan. Ya itu setting. Pengaturan Kak. Airport planners. Itu nanti nyala matanya itu itu. Nah, tuh on. Itu udah on. Belum bisa. Bagian itu yang panahnya saya. Harus di off kan dulu, dihidupkan lagi. Di refresh kali. Supaya teman-teman sembari menunggu videonya ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang nggak jelas dari pembahasan kita, biar kita ulangi. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas semuanya? Kita lanjut dulu ya teman-teman. Ini lanjut dulu ya. Selanjutnya ya, at-tahdzir syadid minas syirk, peringatan atau ancaman keras terhadap syirik. Halaman 106. Tahdzir syadid minas syirk. Tahdzir ala kisati Ibrahim ta'di ayatun mahwariyatun fit tahdzir minas syirk. Dalam penjelasan tentang kisah Nabi Ibrahim terdapat ayat yang penting yang membicarakan tentang peringatan atau ancaman berbuat syirik, yaitu yang ayatnya 82 alladzina amanu wa lam yalbisu yang artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Lamma nazalat hadhil ayah syaqqa dzalik ala ashabi Rasulullah. Ketika turun ayat tersebut, hal itu dirasa berat oleh para sahabat Rasul dan mereka mengadukannya kepada Rasul. Qalu wa ayyuna lam yadlim nafsahu. Siapa di antara kita yang tidak pernah zalim terhadap diri kita sendiri? Faqala Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, laisa kama tadunnun, bukan apa yang kalian sangka. Innama hiya kama qala al-'abdu shalih li ibnihi ay sayyidul rahman inna syirka la dzulmun 'adzim. Bahwasanya makna dari ayat tersebut itu adalah sebagaimana hamba apa yang dikatakan hamba
hamba solih yaitu Luqman kepada anaknya, inna syirka ladulmun adzim, bahwasanya sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Terus lanjut, qudratu wa muwajahah fil ayat, kekuasaan dan pertentangan dalam satu ayat, dalam ayat yang sama. Nasala ilal ayat wahid wa tis'un walati ishtamalat fi awwaliha ala ayatin min awra'il ayatil kubra, sampai kepada ayat 91 yang mencakup, yang meliputi di awalnya itu ayat yang paling menarik tentang ayat kudroh, ayat kekuasaan. Wama qadarullah haqqa qadarihi iqrar bima anzalallahu ala basyarin min syai', yang artinya, dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya dikala mereka berkata Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada mereka, kepada manusia. Ayat ini, potongan ayat ini menjelaskan tentang bentuk pengingkaran terhadap wahyu dan kekuasaan Allah. Kemudian potongan ayat selanjutnya, ayat tetap di ayat 91 ini mengatakan Kul man anzala al-kitaba alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan lin-nas qulillah tsumma lahum fi qulubihim yal'abun, yang artinya, katakanlah, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia, kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-cerai, kamu perlihatkan sebagiannya dan kamu sembunyikan sebagian besarnya, padahal telah diajarkan kepadamu apa yang kamu dan bapak-bapak kamu tidak mengetahuinya. Katakanlah, Allah lah yang menurunkannya. Kemudian sesudah kamu menyampaikan Al-Quran kepada mereka, biarlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Jadi dalam satu ayat ini, dalam ayat 91 ini menjelaskan bahwa yang tadi yang pertama itu ini adalah bentuk pengingkaran terhadap wahyu. Yang potongan ayat selanjutnya itu, ayat yang bawahnya itu bukti jawaban untuk orang-orang yang mengingkari wahyu itu. Allah menyuruh Rasul Muhammad untuk berkata kepada orang yang mengingkari itu bahwa ada bukti bahwa kitab Allah itu bahwa kitab itu diturunkan oleh Allah. Di kitab selanjutnya, kitab sebelumnya yaitu Nabi Musa, kitab Taurat. Ya, sebelum itu tadi tuduhan mereka adalah ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Apa maksudnya? Allah nggak ngasih apa-apa nih pada manusia. Ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Jadi Allah dengan segala keagungan dan kasih sayangnya, tapi mereka komentarnya adalah Allah nggak ngasih apa-apa. Nah kemudian dijawab, Qul man anzalal kitab alladhi ja'a bihi Musa. Kan mereka orang-orang Yahudi itu. Mereka dapat kitab dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa. Tapi kalau memang nggak ngerti juga, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, zarhum fi khawdihim yal'abun. Biarin aja, kalau memang mereka tetap tidak mau beriman, jangan dibuat pusing dengan komentar mereka yang sangat keterlaluan. Ma anzalallahu ala basyarin min syai' itu kan luar biasa ya. Oke. Audatu ila ayatil kubra ala tash'aru bihubbihi, kembali kepada ayat kubra, ayat kekuasaan. Apakah engkau tidak merasakan kecintaannya? Maka beda ma'al ayat salah diskon salah samina mujadun ra'i'atun minha di qudrat billahi fi jamali
pada ayat 95 sampai 103 ini menampilkan gaya bahasa Al-Quran yang menakjubkan, yang terkait qudratullah, kekuasaan Allah dalam keindahan ciptaannya. Ayatnya ayat 95, Innallaha khaliqul haqqi wan nawa wa yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy dzalikumullahu fa anna tufakun, yang artinya sesungguhnya Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Yang demikian ialah Allah, maka mengapa kamu masih berpaling? Kemudian ayat selanjutnya, ayat 96, Khaliqul isbahi wa ja'ala al-laila sakana wa syamsa wal qamara husbanan min dzalika taqdirul azizil alim. Yang artinya dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk istirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang maha perkasa lagi maha pengetahui. Nah, ayat 2 ayat ini menjelaskan Allah melihatkan. Kalau yang itu terlihat. Allah Ta'ala menakut kudratuhu fi mitalaini mukhtalifaini. Lihat, Allah menampakkan di sini kekuasaan Allah dalam dua perumpamaan yang berbeda. Marratan fi annahu khaliqul haqq wan nawa ala sigoriha. Yang pertama Allah menumbuhkan benih dan biji tumbuhan wan nawa dan walhaq itu benih dan sama al-hab wan nawa itu sama kali al-hab wan walhaq wan nawa benih dan biji tumbuh-tumbuhan ala sigoria, yang mana bentuknya itu kecil. Wa rotan ukhra annahu khaliqul isbah wa mudhiruhu min dhulmatil lail ala ittisa'. Dan satunya lagi Allah, bahwasanya Allah itu menyingsingkan fajar atau pagi isbah, wa mudhiruhu, dan menampakkan dari kegelapan dan mengeluarkannya dari kegelapan malam yang meliputi dari sekelilingnya. Ya, ini ada kosakata yang sama ya, sama-sama falik. Falik itu arti asalnya adalah yang merupas ya, membuka. Biji-biji itu ketika mau tumbuh dia kan terkelupas. Nah, Allahu falikul habbi wan nawa. Kemudian dengan bahasa yang sama, ketika Allah ingin membuka cahaya dari yang tadinya gelap gulita, pakai kata falikul isbah. Allah lah yang mengupas itu, yang gelap kemudian berubah jadi terang. Itu Allah membahasakan dengan kata falik, ya, membuka. Jadi dua ayat ini menggambarkan bagaimana Allah menunjukkan kekuasaannya dalam berbagai aspek, dari yang kecil, dari biji sampai hal yang besar. Kemudian lanjut, sebab tasnya halaman 108. Sebab tasnya tauhid fi qawli wal amal. Tauhid dan tujuan dan perbuatan. Tauhid dalam tujuan dan perbuatan. Wa yabqa su'alun akhirun wa limadza sumiyat hadhihi surah bil an'am? Kenapa dinamakan surat ini surat Al-An'am? Innal an'am hiya al-mawashi allati yaqumun nasu bi ra'iha wa ya'kuluna lahmaha. Sesungguhnya arti Al-An'am sendiri adalah al-mawashi, hewan ternak yang biasa digembalakan orang dan
dan dimakan dagingnya. Walakin ma'ala bainal an'am wa bainal suratu tatahaddath an tauhidillah ta'ala. Akan tetapi apa hubungan antara hewan ternak dan antara surat yang membahas tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala? Innal 'alaqah bainahuma wathiqatun jiddan. Bahwasanya keterkaitan hubungan antara keduanya itu sangat erat. Fa inna suratu tanawalat mawdu'an tauhidillah ta'ala wa hiya tuhaddirun nasa bil i'tiqadi bi anna tauhid yakunu bi an yaqula al-mar'u fi nafsihi ana uwahhidullah. Bahwasanya surat ini membahas tentang tema tauhid Allah, tauhid kepada Allah. Wa hiya tuhaddirun, yaitu adalah mengingatkan, maksudnya itu mengingatkan manusia dari keyakinan atau anggapan bahwasanya tauhid itu bahwasanya tauhid itu hanya berupa perkataan seseorang dalam dirinya, ana uwahhidullah, aku bertauhid kepada Allah. Bahwa hayatihi la yashhadu bidzalik. Faktanya dalam kehidupannya itu tidak mencerminkan hal yang demikian itu. Bal yang bagi an yuwahhidallaha i'tiqadan wa tatbiqan. Akan tetapi seharusnya seseorang itu mentauhidkan Allah dengan i'tiqad, dengan keyakinan dan penerapan. Kemudian paragraf selanjutnya, yang paragraf paling bawah, bahwa tugas min surah al-an'am annal arab kanu yanzuruna lil an'am ala annaha tharawatuhum al-asasiyah wa asbun hayatihim. Penamaan surat Al-An'am ini bahwasanya orang Arab dahulu memandang hewan ternak ini sebagai kekayaan pokok dan tumpuan kehidupan mereka. Fata'amalu ma'aha ala annaha taqassuhum wala alaqata lillahi. Iya. Dan mereka melakukan hewan ternak itu dengan secara khusus dan tidak ada hubungan Allah untuk Allah sama hewan ternak ini. Sekarang apa kekayaan yang paling berharga? Uang misalnya ya, atau mungkin kalau kendaraan yang seperti mobil mewah ya. Nah, itu kadang-kadang kecintaan seseorang kepada harta yang paling berharga itu membuat dia lupa kepada Allah. Dia menghalalkan segala cara hanya untuk mendapatkan apa yang diinginkan, sehingga dia menyimpang dari tauhid. Nah, dulu Al-An'am itu adalah harta kekayaan yang paling berharga pada bangsa Arab. Jadi kalau udah punya hewan itu bisa melupakan dia dari Allah. Nah, itulah hubungan antara surat Al-An'am dengan tema besar surat ini adalah tauhid. Bisa jadi kekayaan yang sangat luar biasa itu membuat seseorang menyimpang dari tauhid. Penamaan surat Al-An'am. Kemudian lanjut halaman selanjutnya, halaman 109, Qoribus Salam, jalan keselamatan.
ولأن التوحيد يشمل الاعتقاد والتصديق جاء كتاب surah karena mengingat tauhid mencakup iktikad dan keyakinan dan perbuatan, maka penutup surat Al-An'am datang dengan ungkapan ayat 162 Ibu salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya, katakanlah sesungguhnya sholat, ibadah, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Faman kana lahu hadhil qudrah ahaqqu bi an yakuna lahu tauhidul khalisun fi kulli madahir hayatina al-fitriyah wal ruhiyah wal amaliyah. Dan barang siapa yang memiliki kemampuan, ia lebih berhak untuk mendapatkan tauhid yang murni dalam segala aspek kehidupan, baik itu secara pemikiran, intelektual, dan spiritual dan perbuatan. Kemudian halaman selanjutnya kita surah Al-Istiqlal. Penutup surat tentang khilafah. Ba'dama akadallahu ta'ala min khilali ayat surah. Setelah Allah memberikan penegasan melalui ayat-ayat sebelumnya bahwa mulkahu lil ardi wa ibda'ihi laha wa tasarrufahu fiha, bahwa kepemilikannya terhadap bumi, kepemilikan Allah terhadap bumi, dan Allah lah yang mengadakan atau menciptakannya, dan Allah lah yang berkuasa atas pengelolaan terhadap bumi. Kemudian aqnal ardu wastakhlafana 'alaiha. Kemudian selanjutnya Allah memberikan bumi kepada manusia dan menjadikannya sebagai khalifah yang berkuasa padanya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi ja'alakum khala'ifal ardh", yang artinya, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa di bumi. Wahuna lafzatul latifatul fil rabti baina hadafa suratul Al-An'am wa hadafa suratul Baqarah al-mas'uliyah 'anil ard. Dalam ayat tersebut terdapat perhatian yang halus tentang korelasi di antara tujuan surat Al-An'am dengan tujuan surat Al-Baqarah, yaitu tentang al-mas'uliyah 'anil ard, tanggung jawab manusia dalam mengurus bumi. Kamaan kita maksudnya yumahidu li suratil A'raf allati tanawalat mawdu' as-sira' fil ard bainal haqq wal batil. Ayat terakhir ini sekaligus sebagai pengantar untuk memasuki surat berikutnya, yaitu surat Al-A'raf, yang membicarakan tentang materi pertentangan antara hak dan batil. Yaitu ayatnya artinya, dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Wanzurna li'ala qatus suari raya ma'aba'udah. Bagaan suara salah satu wajib risalah muwahhadah. Dan sebagaimana tiga surat ini memberikan taujih bahwasanya adanya kesatuan risalah. Ya muslimun, ba'da an fahimtum ahamiyat tauhid fi tadbir kama fi i'tiqad suratul An'am. Wahai muslimin, setelah kalian memahami pentingnya bertauhid kepada Allah secara i'tiqad maupun amali, itu pada dalam surat Al-An'am.
secara tablik kama fil i'tikad. Fa innallaha laqad a'takum hadhil ard litutbiqu syar'ahu amaliyan. Fa antum ya ummatan Muhammadin mas'uluna anha suratul Baqarah. Sungguh Allah berjanji menyerahkan bumi kepada kalian agar dapat melaksanakan syariat Allah dengan sebenar-benarnya. Wahai umat Muhammad, Anda semua bertanggung jawab untuk mengatur bumi. Ini ada dalam surat Al-Baqarah. Fa'ina antum fisyura' ala istihlafi bainal haq wal batil suratul A'raf. Lalu di manakah posisi kalian dalam persaingan yang terjadi antara hak dan batil di dalam surat Al-A'raf? Baik teman-teman, nambah sedikit. Jadi ada di surah Al-An'am ini ada ayat di 160 yang berbunyi man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Yang artinya barang siapa yang berbuat baik maka Allah akan memberikan 10 pahala, dan barang siapa yang berbuat buruk maka Allah akan memberikan 1 dosa, dan Allah dan dia tidak akan terzalimi. Mungkin yang tadi kita lihat pembahasannya itu ketahui dan Allah gitu, bagaimana kuasa Allah, tapi kita juga mengetahui seberapa besarnya rahmat Allah itu pada kita gitu. Mungkin kita sering mendengar definisi surga itu dibayar dengan mahal. Kalau Papa kayak ya susah, namanya juga karena ganjarannya surga makanya susah gitu. Tapi dari ayat ini kita mengetahui bagaimana Allah itu memberikan harga surga itu begitu murah justru. Karena ketika kita melakukan satu kebaikan pahalanya 10, sedangkan kita ketika melakukan kesalahan dosanya itu hanya 1 gitu. Mungkin dengan ayat ini salah satu ayat dari Al-An'am ini yang di sini kan nggak ada dibahas ya, itu bisa menjadi motivasi kita untuk lebih semangat lagi berbuat baik. Ada yang ditanyakan atau ada yang belum jelas dari penyampaian kami? Kalau sudah mungkin kami tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.